Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari akun Mary Vianti 9623. Bapak Pendeta Billy, saya mau tanya lagi soal tubuh orang percaya. Kalau sudah meninggal dunia, bolehkah dikremasi? Mengingat tanah kuburan sekarang sudah langka dan susah didapat, terlebih di negara kecil. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Mary Vianti. Mengenai kremasi, secara tradisi Alkitab, orang yang meninggal akan dikuburkan. Dan kita mengikuti tradisi Alkitab ini. Namun demikian kita mengerti bahwa di beberapa negara, misalnya Singapura, Hong Kong, dan negara-negara lain yang lahannya kecil, ada aturan yang ketat soal penanganan orang yang sudah meninggal. Biasanya pemerintah memberikan aturan untuk dikremasi. Nah, bagaimana kalau dikremasi? Apakah boleh? Tentu saja saudara, dalam hal ini boleh-boleh saja walaupun Alkitab tidak menyatakannya. Namun tetap secara alkitabiah, kalau bisa dikuburkan maka itulah yang menjadi pilihan. Berkaitan dengan kremasi ini ada pertanyaan, bukankah kremasi dengan dikuburkan itu berbeda? Kalau dikremasi, jasad menjadi abu karena dibakar dan kemudian dibuang ke laut atau dibuang ke satu tempat di daratan. Apakah nantinya akan mendapatkan tubuh kebangkitan? Nah, soal ini saudara, kita perlu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bahkan dalam penciptaan pun Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam Mazmur 33 ayat 9 tertulis, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan berkuasa memberikan tubuh kebangkitan kepada setiap orang percaya yang telah meninggal, sekalipun tubuhnya dibakar ataupun dikremasi. Dalam zaman gereja mula-mula, banyak orang-orang percaya yang mengalami aniaya, menjadi martir dan dibunuh dengan cara dibakar. Tuhan sanggup memberikan tubuh kebangkitan. Tuhan sanggup membangkitkan, entah itu dari debu tanah ataupun dari abu bakaran. Ada satu keunikan yang kita temukan dalam Kejadian 18 ayat 27. Di situ tertulis, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Di sini ada dua hal disebutkan, debu dan abu. Dan dengan adanya hal ini, kiranya kita tidak saling berdebat tentang apakah orang yang dikremasi bisa mendapatkan tubuh kebangkitan atau tidak. Sebab Tuhan bisa mengubah baik debu maupun abu menjadi tubuh kemuliaan. Pertanyaan yang berikut dari akun yang sama. Shalom Pak Pendeta, saya mau tanya bagaimana meyakinkan orang yang masih percaya roh orang meninggal masih ada di rumahnya. Pertanyaan ini tertulis kurang begitu jelas maksudnya, tapi mungkin menurut persepsi saya yang ditanyakan adalah bagaimana cara menjelaskan atau meyakinkan orang yang masih percaya tentang roh orang meninggal, bahwa roh orang meninggal masih ada di rumahnya. Bagaimana supaya meyakinkan mereka bahwa sebenarnya roh orang meninggal itu sudah tidak ada. Mungkin ini yang menjadi maksud pertanyaannya. Jawabannya adalah jelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Tunjukkan ayat-ayat Alkitab mengenai hal ini. Berikan penjelasan sesuai dengan apa yang bisa dijelaskan. Dan kalau tidak bisa menjelaskan, bisa mencari materi ataupun bahan pengajaran ataupun tanya jawab yang berkaitan dengan soal ini. Dan selain berusaha menjelaskan, tentunya yang bisa dilakukan adalah mendoakan supaya orang itu mendapatkan pengertian yang benar. Karena seringkali perdebatan tidak ada hasilnya, sebab setiap orang punya persepsinya dan pandangannya sendiri-sendiri. Dan itu sebabnya sangat sulit untuk terus-menerus berdebat atau berusaha menjelaskan tapi tidak dimengerti juga atau tidak diterima. Lebih baik doakan dan percaya suatu saat Tuhan akan memberikannya kesadaran.
Demikian jawaban atas dua pertanyaan ini, kiranya dapat dimengerti dan menjadi manfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang selanjutnya.